akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Mereka akan memperlakukannya secara keji, membunuhnya dan menggantungkannya pada salib. Marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa yang kamu cari? Akulah Dia. Siapa yang kamu cari? Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud di Kau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Bagaikan seekor anak kambing yang diseret ke tempat pembantaian, Yesus diseret ke pengadilan. Hakim berhati daki bersama para saksi makan gaji telah siap dengan setumpuk tuduhan palsu. Yesus tanpa pengacara menghadap. Sambil martabat tanggal ditimpa lidah-lidah serapa, menghujat, memfitnah, masih lagi ludah busa tuak. Disiram pada paras manusia yang tidak bersalah. Yesus tiada siapa membela, harus tunduk kepada keputusan pengadilan tidak adil, mati tersalib. Kendati tiada pasal undang-undang yang dilanggar, tiada sepatah kata perintah yang dibantah. Namun, Yesus terima dengan sabar. Karena itulah yang dikehendaki Bapa, Yesus mati disalib, membayar salah manusia durhaka. Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Sembah kami ya Baginda. Dia ini pemberontak. Dia pernah berkata, akulah raja bangsa Yahudi. Apakah engkau raja orang Yahudi? Sudah mengatakannya. Kau berani berkata begitu kepada raja? Kalau salah perkataanku, buktikan. Tetapi jika benar perkataanku, mengapa Tuhan marah aku? Dia ini penghujat. Dia pernah berkata, akulah putra Allah. Dia juga pernah bilang, rombaklah genisah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
satu kesalahan apapun pada orang ini untuk dihukum. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu kehendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Jangan dia, melainkan Barabas. Salibkan dia. Bawa dia. Salibkan 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 dia. Lepaskan Barabas. Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan satu kesalahan apapun pada orang ini untuk dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Biarkanlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salam hai Raja Yahudi. Bawa! Salam! Hai! Hai! Jangan, bangun! Salam hai Raja orang Yahudi. Kau kan Raja orang Yahudi? Rontek! Pemerintah! Rontek! Angkat dia! Bangun kau!
terus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tangan salib itu dipunak saja Odin. Maka sang pelunas dosa menerima palang kasar itu dengan kedua belah tangannya, lalu menyandangnya ke Golgota sambil mahkota duri menjahit di dahi dan hujan cemeti berujung paku bertalu di sekujur tubuh. Dan itu tubuh bersimbah darah. Darah mentah seorang yang tidak bersalah membasah di jalan-jalan tanah yang telah ternoda, agar terbasuh sudah susah yang didatangkan hutang dosa. Agar tak haus lagi makhluk tanah yang terus berkelana, hingga selamat tiba di ribaan Bapa. Sanyo! Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib beban sangat berat, beban bejat makhluk tanah liat. Masih lagi kasarnya tentara menyiksa tubuh yang sudah lesu. Maka tubuh pun rubuh, betapapun kukuh. Sang raja jatuh tersungkur. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunda. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Golgota masih jauh. Di perjalanan Kalvari yang sepi, Yesus menjadi anak yatim dalam keramaian orang asing. Jantungnya terasa lepas lantaran tak ada lagi para murid terkasih. Semuanya kabur ketakutan. Dan cuma dia sendiri di perjalanan penuh sengsara, dikawal tentara lawan dan 2 orang penjahat. Namun Maria sang ibunda yang merasakan duka cita putra tunggalnya tampil ke depan dan sempat sebentar mendekap, sekadar menebarkan kesejukan kasih seorang ibu. Mengapa derita ini menimpa? Mataku menjadi kabur karena tangis. Sebab di hadapanku berjalan lalu Engkau yang sesungguhnya menghiburku.
cintamu jauh lebih kuatmu. Karena tiada sesuatu kekuatan dari manapun asalnya dapat mewujudkannya. Yesus putraku, selamatkanlah dunia durhaka ini. Kasih seorang ibu bagaikan samudra maha luas, tiada bertepi, selalu lestari. Diterimanya anaknya dalam rangkulan kasih jantung, dan sang putra merasa ditopang di perjalanan sengsara. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di jalan panas penuh bebatuan, tenaga sang pahlawan habis terkikis. Masih lagi cemeti, terus menggigit darah yang senantiasa tumpah, mengganjal langkah sang perkasa, memanggul palang kasar ke Golgota. Tapi seorang petani miskin bernama Simon dari kampung Kirene terpanggil nasib sengsara Tuhannya, datang menawarkan jasa. Tuhanku, biarkanlah aku membantumu memikul salib Tuhan. Dan salib pun berpindah pundak. Simon telah mengambil bagian dalam ziarah keselamatan Tuhannya, memanggul salib ke Golgota. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.
darah wajah putra tunggal dan darah dari duri-duri mahkota mengatu paras dan mata juru selamat membuatnya berlangkah terseok-seok bagaikan seorang yang bermata buta. Veronica dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental agar jelas terlihat jalanan berbatu, biar cepat tiba di puncak Golgota. Oh Tuhan, izinkan aku untuk merasakannya. Dan untuk sang wanita Veronica, Tuhan mengukir wajahnya pada sepotong kain tergenggam sebagai tanda terima kasih dan kenangan penghabisan. Tuhan itu maha setia. Tiada pernah diterimanya jasa sesama tanpa balasan berganda rahmat. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci yang Engkau telah menebus dunia. Lorong penuh liku, jalanan setapak berbatu. Gulung lagi salib menindih dan duri perih di dahi. Juru selamat berlangkah letih tertatih dan jatuh lagi. Tubuh pun terantuk pada batu. Memar hitam biru penuh pada sekujur tubuh yang pecah. Dan darah-darah dari luka tersobek membanjir di tanah. Tanah warisan Adam yang telah tercemar, terbasuh air tubuh Tuhan. Dan hanyutlah sudah dosa pusaka dalam samudra kesabaran Sang Putra Allah.
Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan sari suci yang Engkau telah menebuskannya. Merataplah wanita Yehuda, menangislah putri-putri Yerusalem. Hatiku luluh merasa disayat karena Dikau. Oh anak kekasihku, seorang mati muda lagi sengsara. Ya anakku, putra Allah yang maha penyayang, jantungku hancur, hatiku tercari lantaran Dikau, anak kekasih hati, menyerahkan nyawa di hari senja. Aduh anakku, buah hatiku, sekarang kau tinggalkan ibunda sendirian merana di atas dunia terjal, terus saja mengembara. Dikau Tuhan telah menghalupur hati yang hancur, jantung yang hancur. Izinkanlah dunia berwajah semula dan semua manusia pulanglah kepada Bapa. Mulaikan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika kamu hidup diperlakukan demikian, apalagi kamu hidup. Tuhan lebih menghendaki agar kita tangisi diri kita penyebab sengsaranya, yaitu dosa, dan tidak perlu tangisi akibatnya, yaitu kesengsaraan Sang Juru Selamat pelunas dosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Puncak Golgota sebentar lagi akan ditapaki. Tapi jalanan yang berbatu dan lorong yang berliku menambah palang jadi beban berganda. Apalagi tubuh babak belur itu sudah lesu. Dan darah-darah yang masih sisa terus diperas. Semua tumpah. Langkah Tuhan pun jadi sangat lelah dan rubuh lagi. Dan itu salib terpukul di punggung. Tuhan jadi remuk di sisa-sisa nafasnya yang penghabisan. Dan sebelum berhenti untuk mati, Tuhan masih bangkit
untuk melunasi utang pusaka sampai tuntas di puncak Golgota. Tuhan itu Allah yang maha setia. Demi taat pada Bapa dan selamat buat manusia, nyawalah taruhannya. Hai umat, apakah salahku padamu? Jawablah aku. Maju. Edaran! Padamu. Tiba sudah puncak yang dituju. Ujung bukit Kalvari telah diraih. Dan salib biar sudah dari pundak. Tapi siksaan dan hinaan melampaui batas kewajaran. Anak Allah telah ditelanjangi di mata banyak tentara. Yesus membisu menatap tubuh tiada berbaju. Dan jubah tenunan tangan sang ibunda masih dirampas sebagai taruhan kemujuran dalam permainan undi. Tubuh yang kudus, tempat sembahyang putra Allah, kini jadi hina, tak berharga. Martabatnya tanggang, artinya nihil. Selain sarana nafsu dan sarang-sarang kecemaran, Yesus Tuhan Juru Selamat, kembalikanlah martabat tubuh sebagai tempat yang kudus. Jangan lagi diperkuda dosa dan gudang-gudang kebejatan. Bawa dia. Kasih betul mic. Kasih betul mic. Umat dekat, umat di bawah, umat di bawah. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kini sampailah detik-detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan ditembusi paku. Tangan dan kaki bersatu dengan kayu. Darah-darah yang masih sisa dari sepanjang perjalanan semuanya tumpah, menetes membasahi bumi penuh debu batu. Sebab anak-anak yang tercipta dari tangannya sendiri hidup saling membenci. Dan lihat, tangan dan kaki sang anak sulung menyatu dengan kayu, supaya Allah dan manusia bersatu, yang insani dan yang ilahi berdamai. Dan darah yang terus tumpah biar membanjiri, membersih bumi supaya jadi suci, supaya bersemilah kasih di atas bumi.
Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Palang kayu sudah terpasang, Sang Putra sulung tergantung. Tiba sudah siksaan pada finalnya. Darah dan nanah dari luka memar masih melelehkan darah kental. Sambil menantikan nafiri penghabisan, Yesus berseru, Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? penyaliban di Golgota. Dera-dera cambuk mengantarnya ke Golgota. Duri-duri tajam menempusi tubuhnya. Keringat dan darah mengucuri bumi. Cuci kencingnya terus menusuk, menghantam. Tak pernah ia memelas, tak pernah ia mengeluh. Lihatlah, Tuhan sekarat di atas palang dosa kami. Tubuh telah lelah, jemari kian letih, hanya desik pasrah. Golgota, di ketinggianmu, derita tak jua beranjak. Hinaan terus diberikan. Lalu paku dan kayu beradu, bertaluh-taluh, mengoyak tangan dan kaki, hingga petik bergema, hingga suara memecah. Dan erangan menjelang penghabisan dilepaskan. Lalu darah mengucur lagi. Lihatlah, Tuhan sudah sekarat di atas palang dosa kami. Akhirnya 3 jam perjuangan datang. Alam semesta merata. Awan kemauan tak lagi bersenandung.
hanya gelap yang mendekap. 3 jam didekami padam. Menunggu doa-doa dilepaskan. Doa-doanya bagi dosa-dosa kami. Dari ujung Golgota kami ingat lagi padang-padang gembala yang telah lama kami tinggalkan. Kami tersesat, kami sekarat dalam dosa-dosa kami. Kami haus dalam kekeringan nafsu kami. Lihatlah, Tuhan sekarat di atas palang dosa kami. Ingin kami kecup kaki salibnya. Hendak kami usap darah-darah penderaan di sekujur tubuhnya. Kami mau membalut luka-luka tubuhnya. Karena dari tetes-tetes darah itu kami disegarkan. Dan dari luka-luka itu kami disembuhkan. Lalu Tuhan menemukan kami. Lalu Tuhan memberi kami minum. Lalu Ia berbicara lewat derita yang ditanggungnya. Ia mendekat kami begitu halus. Dan akhirnya kami kembali ke padang-padang gembala. Keluhan sang anak ditinggalkan sang bapa. Keluhan karena ditinggal sendiri di bumi penuh benci. Keluhan meminta iba sang putra tunggal yang lalu dengan kasar Yesus diberi minum cuka dan diperolok. Setelah itu dipasanglah sepotong papan bertuliskan Indri. Parada. Sudah kasih geser. Ya, tidak kena tangan. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Dan keluhan kedua penjahat yang disalib bersama Yesus berseru, mencerca, meminta iba.
Aku berkata kepadamu, sungguh hari ini juga engkau akan berada bersama-sama di dalam Firdaus. Lalu kala nafas hendak lepas dari dada dan nyawa diserah penuh pasrah pada Bapa, Yesus masih menitip anak bumi yang tertanda dalam murid terkasih Yohanes kepada sang ibu Maria. Seraya sang ibunda yang ditinggal, tiada anak diserahkan kepada murid terkasih. Mari Ibu, mari Yohanes, kuatkanlah hatimu. Ibu, Ibu, inilah anakmu. Itulah Ibu. Ya Tuhanku, Allahku, mengapa semua ini terjadi? Ini semua karena dosa-dosaku. Ampunilah aku. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu bersama runtuhnya gemuruh, Yesus berseru dengan lantang, Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. dan Tuhan menyerahkan nyawa di keheningan salib tinggi. Demi domba-domba tersesat di bumi yang lata, Yesus wafat tiada lagi bernyawa. Lalu lambungnya dibuka tombak.
Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penolakan bangsa terpilih sampai pada titik terkeji. Putra Tunggal Pencipta alam semesta tidak memperoleh jatah tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir kecuali sebidang tanah cadas seluas telapak tangan. Di atas sebidang tanah kritis inilah Yesus mendirikan salib sebagai ranjang pembaringan terakhir. Putra Tunggal Pencipta alam semesta terpaksa mati berdiri. Bangsa terpilih Yahudi sangat merasa rugi kalau Tuhan mati terbaring karena hanya menambah lahan yang harus terpakai. Namun seorang dari Arimatea bernama Yusuf terpanggil untuk membagikan tanah warisan kepada Tuhannya, sekadar menjadikan Tuhan mati dalam posisi terbaring di hari-hari terakhirnya di atas bumi. Bumi tercipta dari tangannya telah ternoda. Terjadi dari jari-jari tangannya bangkit membenci. Tuhan sang pemilik menjadi asing di bumi ciptaannya sendiri. Mama sana, mama tuh namanya bilang dia sudah bapak itu tak